Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 11 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami teguh dalam pelayanan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Irene Ayorbaba. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Keteguhan dalam Pelayanan. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. 1 Korintus 7 ayat 24. Hamba Tuhan harus mengenakan semua perlengkapan senjata Allah. Kita tidak bergumul melawan musuh manusia. Tuhan memanggil setiap orang Kristen untuk memasuki peperangan rohani dan berperang di bawah kepemimpinannya, dan menggantungkan keberhasilan pada rahmat dan pertolongan surga. Kita harus maju dengan kekuatan yang maha kuasa. Jangan pernah kita menyerah pada serangan setan. Mengapakah sebagai pejuang Kristen kita tidak melawan penguasa kejahatan serta penghulu-penghulu gelap dunia ini? Tuhan memanggil kita untuk maju terus menggunakan karunia yang dipercayakan kepada kita. Setan akan menempatkan pencobaan di hadapan kita. Dia akan mencoba mengalahkan kita dengan siasat. Tetapi dalam kekuatan Tuhan, kita harus berdiri teguh, seperti batu karang dalam prinsip. Dalam peperangan ini, tidak ada pembebasan tugas. Agen setan tidak pernah berhenti dalam pekerjaan penghancuran. Mereka yang melayani Kristus harus mengawasi setiap pos terdepan. Tujuan kita adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa dari kehancuran ini. Adalah karya agung yang tak terbatas, dan manusia tidak dapat berharap untuk memperoleh kesuksesan di dalamnya kecuali dia bersatu dengan pekerjaan ilahi. Sejak kekekalan, Kristus telah menjadi penebus manusia. Sejak kejatuhan dalam dosa kepada mereka yang bersatu dengannya dalam pekerjaannya yang besar. Telah dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Orang Kristen dipandang untuk menunjukkan ketekunan dan kesabaran dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan Injil sehubungan dengan pekerjaan misionari medis. Saat ia memperoleh pengalaman keagamaan yang benar, ia memperoleh pengetahuan rohani yang membentuk karakter. Kehidupan seorang Kristen sejati adalah satu siklus pelayanan yang berkelanjutan. Testimoni jilid 9 halaman 219 dan 220. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Untuk menjadi teguh dalam pelayanan, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 308 paragraf 1. Tetapi dalam kekuatan Tuhan,
kita harus berdiri teguh seperti batu karang dalam prinsip. Kita dapat berdiri teguh dalam pelayanan hanya karena kekuatan Allah. Tentang kekuatan Allah ini, Nyonya White bersaksi. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 575, paragraf 2, berkata, "Tanpa Dia, aku hanya dapat menyelesaikan sedikit, tetapi dengan pertolongannya, dalam kekuatan Allah, aku dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadaku." Nyonya White dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan Allah kepadanya hanya karena pertolongan Allah dalam kekuatan Allah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk memiliki kekuatan Allah tersebut? Di Upward Look halaman 141 paragraf 5 menjawab, "Tetapi melalui kuasa inkarnasi Kristus, Allah nyata dalam daging, kekuatan Allah dinyatakan dalam kelembutan dan keindahan. Melalui Kristuslah kekuatan Allah dinyatakan kepada kita. Karenanya, melalui Kristus kita dapat memiliki kekuatan Allah tersebut yang disebut kekuatan Kristus." Review and Herald Agustus 7 tahun 1888 paragraf 13 menyatakan, "Setiap kali Anda dipanggil untuk menghadapi pencobaan adalah tugas Anda untuk memperoleh kemenangan melalui kasih karunia Kristus, dan ketika Anda menanggung pencobaan dalam kekuatan Kristus, Anda adalah seorang pemenang." Dalam kekuatan Kristus, kita menjadi pemenang. Artinya, oleh kekuatan Kristus, kita dapat berdiri teguh seperti batu karang dalam prinsip, sehingga menjadi pemenang. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, Mei 3 tahun 1906 paragraf 10 yang berbunyi, "Tetapi dalam kekuatan Kristus, kita dapat berdiri teguh seperti batu karang terhadap prinsip-prinsip sorga." Renungan hari ini menyatakan bahwa kekuatan Allah membuat kita dapat berdiri teguh. Kemudian Roh Nubuat berkata bahwa kekuatan Allah itu diwujudkan dalam Yesus Kristus. Sehingga bila kita memiliki kekuatan Kristus, itu sama dengan memiliki kekuatan Allah. Dan benar, bila kita memiliki kekuatan Kristus, kita dapat berdiri teguh seperti batu karang dalam pelayanan. Mengapa hal ini penting sekali? Karena Roh Nubuat berkata dalam Bapa Kita Peduli halaman 302 paragraf 3, "Hanya ada satu jalan menuju sorga. Kita harus berjalan di dalam jejak langkah Yesus, melakukan pekerjaannya sama seperti Dia telah melakukan pekerjaan Bapanya. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Mau selamat, kita harus berjalan dalam jejak Yesus dan melakukan pekerjaan Yesus, yaitu pelayanan Injil dalam menjangkau jiwa-jiwa. Dan agar kita tetap teguh dalam pekerjaan Kristus ini, maka kita butuh kekuatan dari Kristus. Bagaimana caranya memiliki kekuatan Kristus tersebut? The Review and Herald Desember 16 tahun 1884 paragraf 23 menyatakan, "Ketika kita membawa hati kita ke dalam kesatuan dengan Kristus dan hidup kita selaras dengan pekerjaannya, Roh yang turun pada hari Pentakosta akan turun ke atas kita. Kita akan menjadi kuat dalam kekuatan Kristus dan dipenuhi dengan kepenuhan Allah." Untuk memiliki kekuatan Kristus, kita harus memiliki Roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Roh siapakah yang dicurahkan pada hari Pentakosta? Membina Kehidupan Abadi halaman 87-88 menjawab, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah." Kisah 4 ayat 32 dan 33. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah 2 ayat 47. Roh Kristus menghidupkan seluruh jemaat karena telah ditemukannya mutiara yang sangat mahal harganya. Roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kristus.
Sebab Roh Kristuslah yang menghidupkan seluruh jemaat mula-mula. Karena memang Paulus berkata bahwa Kristus adalah Roh yang menghidupkan. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi, untuk memiliki kekuatan Kristus, maka kita perlu kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita. Sebab kehidupan kita adalah suatu siklus pelayanan yang berkelanjutan. Kita perlu tetap teguh dalam pelayanan, dan itu hanya oleh karena Kristus tinggal dalam hati kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, untuk kami dapat teguh dalam pelayanan. Sebab hidup kami adalah suatu siklus pelayanan yang berkelanjutan. Kami harus terus bekerja sebagaimana Kristus bekerja. Dan satu-satunya cara untuk kami dapat teguh dalam pelayanan dan terus bekerja adalah dengan memiliki kekuatan Kristus. Kekuatan Kristus tersebutlah yang memampukan kami, dan itu hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini. Hiduplah dalam kami ya Yesus. Jadikan kami baru, jadikan kami berkuasa dalam menjadi saksi-Mu untuk mengabarkan kebenaran dalam menjangkau jiwa-jiwa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.